Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran PPKN bersama saya Suryani Fidarawati. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 semester 1 bab 1 yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, kita langsung masuk bagian yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Kita hanya membahas satu bagian saja ya di video kali ini. Nah, apa yang dimaksud hak warga negara? Pengertian hak warga negara itu sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Jadi, tidak semua hak warga negara merupakan hak asasi manusia. Tetapi, semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Contoh, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan negara Indonesia. Itu merupakan hak warga negara Indonesia, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, hak warga negara Indonesia menurut Jimmy A. Siddiq yang dikutip dalam buku Yuswana Lubis dan Muhammad Sodel pada tahun 2014 mengemukakan bahwa hak warga negara Indonesia itu meliputi hak konstitusional yang merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada juga hak hukum. Hak hukum ini timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep hak warga negara memiliki cakupan yang cukup luas. Hak tersebut meliputi hak asasi manusia, hak konstitusional, dan hak legal atau hak hukum itu tadi. Nah, setiap warga negara Indonesia tentunya mempunyai ketiga jenis hak warga negara tersebut. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari kedudukan setiap warga negara Indonesia yang dianggap penting oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, maka hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar itu apa saja? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang merupakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, ada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian pasal 23D ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, pasal 31 ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua adalah hak asasi manusia tertentu khusus untuk warga negara Indonesia. Nah, jadi hak asasi manusia tertentu itu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, akan tetapi dalam kasus tertentu khusus bagi warga negara Indonesia berlaku ketentuan tertentu gitu ya. Berlaku ketentuan atau keutamaan tertentu. Misal pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi setiap orang yang sudah bekerja itu wajib mendapatkan upah ya atau bayaran gaji gitu. Tetapi negara membatasi hak orang asing untuk bekerja di Indonesia. Dengan cara apa? Bagaimana pembatasannya itu berupa apa? Yaitu apabila turis asing datang ke Indonesia itu untuk berkunjung. Jadi visa yang dimiliki turis asing itu visa kunjungan, tetapi dalam masa kunjungan itu turis asing menggunakan waktunya untuk bekerja di negara Indonesia untuk mendapatkan suatu penghasilan atau untuk kelangsungan hidupnya. Nah, itu pengecualiannya atau pembatasan dari negara untuk orang asing gitu ya. Selanjutnya,
hak warga negara untuk menduduki jabatan. Nah, untuk menduduki jabatan, hak warga negara ini dapat diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Jadi warga negara Indonesia berhak menduduki jabatan-jabatan yang ada di negara kita. Contoh, setiap orang atau setiap warga negara Indonesia itu berhak menjadi presiden, wakil presiden, kepala daerah, ya ada gubernur, bupati, wali kota, bisa juga menjadi anggota dewan, DPR, MPR, panglima TNI, hakim. Nah, itu semua memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, jabatan-jabatan ini bisa atau ada yang melalui pemilihan langsung oleh rakyat, contoh tadi presiden, kepala daerah, DPR, ada juga yang tidak langsung oleh rakyat ya, seperti panglima TNI, hakim itu kan tidak pemilihan langsung oleh rakyat. Selanjutnya, hak warga negara untuk diangkat jabatan ya. Jadi hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan tertentu seperti menjadi tentara negara Indonesia, menjadi polisi, menjadi jaksa, menjadi ASN dan jabatan-jabatan lain yang ada di negara kita. Itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk menduduki atau diangkat jabatannya dalam jabatan tertentu. Nah, jabatan yang dimaksud di atas hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh warga negara Indonesia sesuai ketentuan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 gitu ya. Jadi apabila misal polisi udah jadi polisi, kemudian dia tuh berhak untuk diangkat jabatannya menjadi jabatan yang lebih tinggi gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban warga negara. Kalau tadi kita sudah membahas hak warga negara, sekarang kewajiban warga negara. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, seperti yang kita ketahui, arti dari kewajiban itu kan memang sesuatu yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah, ada berbagai macam-macam kewajiban, diantaranya ada kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak ini merupakan kewajiban yang tertuju pada diri sendiri, pada tiap-tiap individu. Kemudian ada juga kewajiban publik dan perdata. Kewajiban publik dan perdata ini merupakan kalau kewajiban publik adalah kewajiban yang berkorelasi dengan hak-hak publik, sedangkan kewajiban perdata berkorelasi dengan hak-hak keperdataan. Selanjutnya ada kewajiban positif dan negatif, yang mana kewajiban positif adalah kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu, sedangkan kewajiban negatif adalah untuk tidak melakukan sesuatu. Ya, contohnya ada peraturan dari perundang-undangan yang mewajibkan kita untuk memiliki BPJS misal gitu. Nah, itu berarti namanya kewajiban positif karena menghendaki melakukan sesuatu. Dan ada peraturan yang melarang kita, contoh larangan melanggar lalu lintas, larangan membunuh. Nah, itu berarti kewajiban negatif, yang mana kewajiban yang tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya ada kewajiban universal. Universal atau umum ini ditujukan kepada semua warga negara secara umum, tidak terkecuali. Jadi kewajiban ini diperuntukkan untuk semua warga negara Indonesia. Ya, contohnya harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini kan berarti kan secara umum untuk semua warga negara tidak terkecuali. Selanjutnya kewajiban primer. Kewajiban primer ini tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Oke, selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa kewajiban warga negara akan saya sebutkan. Yang pertama adalah kewajiban membayar pajak. Itu diatur dalam pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ya, jadi semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Yang kedua, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Ini ada
pasal 27 ayat 1, kemudian kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara diatur dalam pasal 27 ayat 3. Selanjutnya, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain ya, jadi menghormati HAM orang lain itu diatur dalam pasal 28J ayat 1. Selanjutnya, kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang diatur dalam pasal 28J ayat 2. Selanjutnya, kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya itu diatur pada pasal 31 ayat 2. Bunyinya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Gitu. Jadi seperti kita ketahui wajib belajar kita itu sampai bangku SMA, dan untuk sekolah negeri semuanya tidak dipungut biaya, kan gitu, tidak ada biaya SPP karena berdasarkan pasal 31 ayat 2 itu kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, sehingga siswa tidak dipungut biaya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang jelas atau penyampaiannya terlalu cepat dan kurang mudah dipahami. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.